Hai sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Di meja gue sekarang ada dua HP nih, HP terbaru. Yang satunya viral minggu lalu, beberapa hari yang lalu. Dan satunya lagi mantan viral beberapa bulan lalu. Ya, dua-duanya ini dari Xiaomi Indonesia. Yang satu Poco F2 Pro dan yang satunya lagi Xiaomi Mi 10T Pro. Dua-duanya bener-bener mengguncang lah ibaratnya industri perponselan, khususnya seri flagship di tanah air. Karena dia keduanya pakai prosesor Snapdragon 865, which is Snapdragon salah satu prosesor yang paling kencang saat ini, dan bandrol harganya nggak nyampe 7 jutaan sob. Jadi ya untuk kaum mending, pasti dua HP ini cocok banget lah buat dibeli. Apalagi menjelang akhir tahun ini nih, pasti bonus turun ya. Oke, jadi banyak yang nanya, banyak yang request juga ke gua, Bang, gimana sih perbedaan atau perbandingan main game antara Poco F2 Pro dan Xiaomi Mi 10T Pro? Secara keduanya memang punya spesifikasi yang ya kurang lebih sama lah, selain sama-sama pakai Snapdragon 865, tapi untuk layarnya itu beda jauh. Poco F2 Pro pakai Super AMOLED tanpa refresh rate, sementara kalau Mi 10T Pro IPS LCD tapi pakai refresh rate 144 Hz. Pasti ada bedanya dong. Terus juga layar Poco F2 Pro lebih lega full screen tanpa gangguan notch ataupun punch hole. Kalau Mi 10T Pro ada punch hole di bagian atasnya. Nah, pengen tahu kayak gimana? Ketika gua nyoba main game, dua game PUBG Mobile dan COD Mobile, game favorit gua, di kedua smartphone ini. Biar tahu rasanya bagaimana pengalaman main game di Xiaomi Mi 10T Pro dan Poco F2 Pro. Tonton terus! Tapi sebelum itu, sebelum gue mainin dua game tadi, PUBG Mobile dan COD Mobile, gue liatin dulu pengaturan di Mi 10T Pro dulu nih. Pengaturan refresh rate layarnya. Nah, di Xiaomi Mi 10T Pro yang gue pakai sekarang, gue pakai pengaturan refresh rate-nya yang paling tinggi, 144 Hz. Dan juga gue matiin auto brightness di sini. Jadi udah gue set auto brightness-nya di rata tengah. Nah, kalau Mi 10T Pro, Poco F2 Pro, gue udah ngeset anti flicker mode karena di sini layarnya AMOLED ya, di sini nggak ada opsinya anti flicker mode. Terus juga brightness levelnya, coba ya, udah gue matiin auto brightness-nya, jadi disamain setengah-setengah juga 50%. Terus kedua game tadi udah gue masukin juga di game turbo. Jadi game turbo itu adalah fitur gamingnya dari Xiaomi. Dan pastinya game turbo dari kedua HP ini sama kok fitur-fiturnya. Ada enhanced visual yang sempat gue bahas di video sebelumnya. Terus juga ada opsi buat ningkatin performanya dan ngeblokir notifikasi apapun yang masuk ke HP ini. By the way, gue pakai jaringan yang sama, jaringan WiFi di rumah tanpa pakai jaringan seluler. Jadi pengalamannya pasti hampir sama lah untuk jaringan internet. Toh keduanya pakai Snapdragon 865 yang punya spesifikasi dan modem yang sama jenisnya. Oke, kita mulai aja pakai Xiaomi Mi 10T Pro dulu nih, yang viral kemarin nih. Viral banget nih HP, asli. Jadi pas di launching harga nggak nyampe 7 jutaan, speknya kayak kelas tinggi gitu, kelas flagship. Cocok banget lah buat kaum mending gitu ya. Poco F2 Pro ataupun Mi 10T Pro. Oke, kita mainin CODM dulu deh. Jadi kalau di game turbo tinggal di swipe dari sisi kiri layar ke kanan, langsung keluar opsi kayak gini. Jadi kalian bisa ngatur berbagai opsi di sini kayak ngeblokir notif, terus juga clearing, cache memory, dan lain-lain. Terus ngerekam juga. Nah, gue bakal sambil ngerekam juga, ngerekam kegiatan gue saat main game.
Dan ini enhance visualnya di Mi 10T Pro udah nyala ya. Pegel juga ya sob. Geserin dulu dah. Nah, sip. Gimana nih menurut kalian launching kemarin Mi 10T Pro? Kalau menurut gua sih dia cocok sih jadi flagship killernya yang dikasih Xiaomi di akhir tahun ini, dan memang kalau ngelihat harganya sih ini oke harganya. 6,9 jutaan untuk yang Pro dan 5,9 jutaan untuk non Pro, tapi bedanya cuma di kamera doang setahu gua dan memori internal ya. Terus juga iya bisa jadi pilihan yang bagus sih ini HP beneran. Oke, gua fokus dulu gua. Kemarin tuh ada yang komen, nikmat banget tuh bang dibokong. Asli kesel banget gua kalau dibokong. Nah, akhirnya kan gue bokong sendiri kan. Mana lagi ada yang nembak? Kalau misalnya kalian main CODM, gue saranin kalian pakai PDW deh. Ini senjata asli, OP banget. Damage-nya tinggi, terus frame rate apa sih namanya? Rate peluru yang keluar tuh cepet gitu. Aduh, tuh kan, gue dibokong. Nope. Asli, kena karma gue kena bokong coy. Nah, gue bokong lagi. Kena lu. Oh, sampai lupa gue kan ngeliatin FPS-nya. FPS-nya tuh gila gokil. FPS-nya di sini tembus berapa? Berapa tuh? Nggak kelihatan. 100 FPS dia bisa. Kan? Mana lagi tadi? 100 FPS coy. CODM, game berat loh ini. Apa sih kamu? Ya ampun. Nah. Aduh. Ini bukan bokong namanya. Tembak samping. Yoi. Nah, kalau di Crossfire, kalau di map Crossfire sebenarnya apa? Tempat favorit gue tuh daerah sini. Ini paling enak nih di sini nih. Udah dapat tembakan listrik aja. Udah enak tuh. Oke, anjay, ya nih. Menang lagi gue main CODM. Overall, enak banget main CODM di Xiaomi Mi 10T Pro. Cuman kita lihat nih, kalau main CODM di Poco F2 Pro kayak gimana? Apakah sama enaknya? Apakah sama smoothnya? Apakah tadi tembus 100 FPS bahkan untuk game CODM di Poco F2 Pro? Kita lihat. Oke, kita pindah ya ke Poco F2 Pro. Oke, nah kalau untuk Poco F2 Pro, gua atur dulu game turbonya karena jadi smartphone ini tuh sempet apa ya, gua hapus dulu beberapa aplikasi yang ada di sini, termasuk game gitu. Tadinya gue tuh mau pensi main game, tapi ketagihan lagi gitu, dasar turbo. Nah,
Tampilan game turbonya sama. Tampilan game turbo di Poco F2 Pro itu sama sebenarnya. Nah, kita atur dulu di sini. Masuk ke additional setting. Nah, di sini extreme. Terus untuk PUBG juga kita set additional setting extreme. Oke, udah. Kita main. Ini gue pakai akun yang sama. Jadi akun CODM gue tuh memang udah mentok levelnya, bukan sombong sih, tapi jumawa lah ya ibaratnya. Level 150, jadi ya gue memang cukup sering sih mainin game ini, CODM, dibandingin PUBG sebenarnya ya, karena gue lebih suka aja gitu sama gameplay yang ditawarin sama CODM. Lihat, dari warnanya sebenarnya lebih gonjreng Poco F2 Pro. Bisa kelihatan di sini sob. Dan juga full screen-nya, karena nggak ada notch ataupun punch hole, lubang kamera, puas aja gitu main game atau ngeliatin game di sini, nggak ada gangguan sama sekali. Oke, kita mulai nyoba main. Oh, tadi kan kalau kalian lihat di video sebelumnya kan, kalau Mi 10T Pro udah bisa sanggup grafis paling rata kanan di CODM. Nah, kalau Poco F2 Pro gimana? Poco F2 Pro juga sama sob, grafis very high dan frame rate-nya max. Oke, kita main mana lah? Bentar. Yang tadi aja lagi ya, karena gue jagonya free for all. Free for all, terus mapnya udah gue set juga ke mana? Crossfire. Biar sama aja ini mah. Sambil kita rekam juga. Di sini juga kita sama, untuk masuk ke floating Windows-nya game turbo tinggal geser dari layar kiri ke tengah atau ke kanan, jadi langsung muncul. Terus ada menu lagi di bagian bawahnya untuk memblokir notifikasi dan lainnya. Iya, kalau ngomongin Poco F2 Pro sih sebenarnya HP ini menurut gua nih pribadi memang lebih menarik sob. Tapi seperti yang dikasih tahu sama orang Xiaomi, kalau Mi 10T Pro itu khusus sebenarnya buat entertainment flagship. Makanya HP itu lebih menekankan ke bagian kamera, 108 megapiksel. Tapi kalian pernah lihat nggak? Kalau belum sih, coba deh lihat ke websales.id. Jadi ada pabrikan Samsung, dia lagi mau ngembangin kamera 600 megapiksel yang katanya melebihi kemampuan mata manusia. Gila, teknologi makin kesini makin edan sebenarnya. Jujur, gue lebih seneng baru ngeliat aja, gue lebih seneng tampilan awal, tampilan warna dari Poco F2 Pro. Tadi dia nge-lag apa gimana sih? Kok hilang tiba-tiba? Gila, galak banget coy. Kenakan. Ih, kamu tuh. Gokil. Di basoka nggak kena gue mah. Gimana nggak dewa coba ini. Aduh. Dapatnya di sini 60 fps. Dia nggak nambah-nambah lagi. Ya, 60 fps. Yaitu mungkin perbedaannya kalau misalnya kalian pengen yang lebih oke grafisnya, tapi nggak terlalu mementingkan kelancaran atau smooth gitu ya. Atau smooth dari gamenya sih ya Poco F2 Pro lebih enak buat dimainin. Tapi kalau misalnya kalian lebih cenderung ke lebih smooth gitu ya, FPS-nya tinggi main gamenya, ya pilihnya Mi 10T Pro. Lebih enak sih jujur. Anjir, gue keempat, gue kira masih pertama. Aduh,
bokong. Di mana nih? Aduh, di situ coy. Aduh, Goliath yang keluar. Bodoh amat, udah menang itu. Grogi. Nggak apa-apa. Alasannya ya ini kan lagi review ya, tenang. Lagi review jadi ya. Oke, mau dibunuh gue lihat. Apalah. Gue dibunuh gue lihat anjay ya nih. Ya. Alah gue sob. Tapi kalau ngomongin kualitas gamenya, sebenarnya kualitas tampilan layarnya di gamenya, gue lebih cenderung ya, gue lebih suka Poco F2 Pro kalau untuk sajian warnanya sob. Sajian warnanya dan detail, kualitas detailnya. Tapi untuk kelancarannya, sebenarnya lebih asik pakai Mi 10T Pro. Jadi kalau untuk Mi 10T Pro kan dia udah ngedukung 144 Hz ya refresh rate-nya. Makanya tadi tembus di atas 100 untuk FPS dari CODM. Sementara untuk Poco F2 Pro cuma mentok di 60 FPS saja. Memang sih untuk kasat matanya nggak terlalu kelihatan jelas, tapi untuk pengalamannya cukup kerasa. 100 FPS dan 60 FPS. Next, kita main PUBG. Ya, kita main PUBG sekarang. PUBG. Kelihatan sih ini kualitas layarnya tuh pasti kelihatan lah sama kalian bedanya IPS LCD sama Super AMOLED. Iya, pertama kualitas warnanya, terus juga kerapatan pixelnya. Tapi memang kerapatan pixel dari Mi 10T Pro juga lebih tinggi sih. Tinggi juga gitu ya. Terus tapi yang paling kerasa antara Super AMOLED dan IPS LCD menurut gua yaitu kualitas warna yang ditampilin. Masuk season baru lagi aja nih PUBG. Dulu tuh gua ngikutin banget, cuman gua tuh dulu nyambungin akun PUBG pakai akun Google. Nah, akun Google gua tuh lupa passwordnya dulu. Akhirnya ya udah. Kalau kata orang Sunda tuh lapur gitu. Apa ya lapur tuh? Hilang gitu udah akunnya. Hilang gitu udah akunnya. Nah, untuk PUBG M, PUBG Mobile ya grafis rata kanan, Ultra HD, terus frame rate-nya ultra. Kita set aja yang paling kanan, terus kita main TDM. Mana TDM? Oke, ini TDM. Jangan lupa nyalain rekam. Tuh. Kita lihat nih, lebih enak mana main PUBG di Mi 10T Pro atau Poco F2 Pro? Tapi kayaknya sih kalau orang yang nggak terlalu mentingin grafis ya sob, menurut gue sih enak dua-duanya gitu. Wah asli, spek tinggi, OP banget lah buat main game apapun gitu ya, termasuk game-game yang paling berat sekalipun kayak Genshin Impact itu lancar pastinya di Mi 10T Pro. Kalian belum tahu kayak gimana kualitasnya, tonton video sebelumnya. Respawnnya kok dia lama ya? Gue udah beres respawn, tapi dia masih... bukan respawn aja nih. Bukan respawn aja nih. Yang apa anti mati itu setelah dia mati gitu. Kebalnya. Oh iya, berapa FPS di sini? Tembus 90 FPS sob, 80-90 FPS di sini. Smoothnya mantap banget. Aduh, mati gue.
lawannya tangguh. Lawannya tangguh. Dih, mati. Kok ada yang kayak pakai shotgun ya? Perasaan di game ini nggak ada shotgun dah. Tapi kok kayak ada shotgun? Ya ampun. Jangan ngomong kasar, Sal. Jangan ngomong kasar. Kalau main game kayak gini terus dibunuh mulu tuh rawan ngomong kasar sob sebenarnya. Ngelus-ngelus dada aja lah. Jangan sampai ngomong kasar, ntar kena ini lagi. Nonton video ini pakai VPN. Nah, bokong. Enak juga ternyata nih bokong. Oh, dibokong balik. Asem. Dibokong balik. Anjay. Nyanyi. Katanya kata anjay yang sopan itu ya anjayani katanya. Dulu. Aduh. Mudahkanlah hidup YouTuber. Ada. Kamu tuh gak mau mati amat. Masa gue harus ngendog? Ada. Kok bisa nih kesini ya? Ngendog ini udah. Nah, mantap. Waduh, kena. Kok kelihatan ya sama dia? Berarti dia jangan-jangan pakai Mi 10T Pro juga nih. Kelihatan. Dari jauh musuhnya. Wah, asem nih. Siapa sih namanya? Jago nih. Udahlah, gua ke sisi kiri aja dah. Kanan, sorry. Kanan maksudnya. Grogi gue jadinya. Mana lagi tadi? Tuh, dia tuh kayak pakai shotgun gitu. Sakit banget ini damage-nya. Kok bisa ya? Perasaan setahu gua kalau TDM tuh pakai assault rifle, pakai senjata apa? Dreaded gitu. Jauh coy, jauh, nggak ada harapan ini mah. 2534 udah. Iya tahu gua kalah. Apaan juga game. Asem. Mantap banget. Dia jago lah, dia jago. Oke, nggak apa-apa lah. Ini kan namanya juga konten contoh ya sob ya. Konten perbandingan. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting gue tetap bisa ngebunuh sob. Dan kills gue juga kedua paling banyak. Nggak apa-apa lah, 9 kill gue. Masih bagus lah ya. Tapi overall, lagi-lagi, kalau main di Mi 10T Pro ini memang jauh lebih smooth. Jauh lebih, apa ya, jauh lebih enak lah buat dimainkan. Nah, sekarang kita main di Poco F2 Pro. Sekarang kita mainin game PUBG Mobile di Poco F2 Pro. Tadi kan udah ini ya, udah di set di game turbo, enhance visualnya ekstrim untuk PUBG Mobile di Poco F2 Pro. Kelihatan tuh, grafisnya aja di halaman utama kelihatan enak aja gitu buat dilihat ya. Kalau jujur, sejujurnya kalau buat gua. Tapi memang itu subjektif sih, gimana selera juga. Dan untuk kualitas grafis, maksimal retakanannya di Poco F2 Pro. Di sini grafisnya Ultra HD dengan frame rate maksimal Ultra. Jadi udah sanggup nih di HP ini retakanan. Kita main TDM seperti biasa.
karena TDM lebih singkat loh. Kasihan editornya kalau dikasih gameplay main biasa gitu di Sanhok atau Vikendi, kasihan editornya nanti ngeditnya kepanjangan. Oke, ini belum direkam. Oke, sekalian rekam dah. Ini langsung jalan ya. Semoga gue dapet tim yang enak di sini. Di sini FPS-nya mentok di 60 FPS. Jadi udah mentok di sini, udah stabil juga. Turun paling ke 58, naik lagi ke 60 FPS. Tapi sejauh ini memang untuk smooth sih lebih menang ke Xiaomi Mi 10T Pro karena secara layarnya udah ngedukung refresh rate sampai 144 Hz. Kayaknya gue nge-lag. Aduh, pakai reload lagi. Yah, kan. Pakai reload tadi. Dia ngapain lagi itu naik? Pakai reload tadi depan juga. Diam kamu. Nah, udah. Aduh, apaan ya itu? Gila, sakit banget loh itu. One shot kill gitu. Gimana sih caranya? Oh, ini Lin ya. Mana nih opsinya? Kok nggak bisa? Udahlah, nggak apa-apa. Kita main seperti biasa aja tanpa ngintip-ngintip. Oke. Sorry bro, nyampah gua. Sorry. Sejauh ini nih, gue seneng sama grafisnya di Poco F2 Pro. Poco F2 Pro untuk grafisnya, jadi lebih berwarna gitu dibandingin sama Mi 10T Pro. Kalian memang harus nyoba langsung sih. Kalau kelihatan di video mungkin kelihatan, tapi kalau gua yang langsung ngalamin langsung itu kerasa banget bedanya. Kerasa banget bedanya antara Poco F2 Pro sama Mi 10T Pro untuk kualitas layarnya ya. Ini tim gue terlalu gegabah ini, terlalu barbar, maju-maju mulu. Ini sakit loh itu. Bukan shotgun tapi ya, SMG loh. Tapi dia kayak animasinya tuh kayak nembak shotgun gitu. Jedar-jedernya. Oke, mantap. Unstoppable. Iya. Di sini jangan sampai kalah, jangan sampai kebunuh terus-terusan. Kalau enggak, kata-kata kasar bakal keluar. Ngendok, males pemain-pemain kayak gitu tuh. Siapa tuh kalau dia nonton video ini malas loh. Ngendok anjir,
Males tuh komen-komen kayak gitu tuh. Asli, itu tuh bikin gairah kita buat bermain malah berkurang kok, yang ngendok-ngendok gitu tuh. Ngendok sniper udah males gitu. Jujur ya, kalau buat gua gitu. Soalnya bikin apa ya? Soalnya kita udah keliling-keliling nyari musuh, tapi dia malah ngendok gitu. Males kan jadinya. Oke, menang. Jadi ya tadi CODM sekali menang sekali kalah, PUBG M sekali menang sekali kalah, dan sekarang gue jadi MVP. Yoi. Padahal gue main biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu jago. Buat kalian yang mungkin pengen mabar, bisalah kasih komen di bawah nick kalian untuk CODM sama PUBG Mobile. Siapa tahu bakal gue add terus kita mabar bareng, ya nggak? Kita seru-seruan bareng, dan mungkin kita bisa bikin konten bareng. Jadi mabar gitu ya, bareng Telset, nggak apa-apa. Jadi kalau pengen mabar ya komen aja ID kalian PUBG atau CODM, nanti kita coba add buat mabar. Pantesan pas akhir-akhir dia tim ini tuh keteteran, keluar satu. Ini yang malesin sih sebenarnya kalau main game kayak gini tuh. Kenapa? Karena ketika timnya kesulitan, malah ada yang keluar. Itu nyebelin banget, asli, nyebelin banget. Dan kalian jangan kayak gitu ya. Oke, kita udah beres main gamenya. Sekarang kita bahas apa aja sih perbedaan yang gue rasakan selama main 2 game tadi. Oke, selama gue main game PUBG Mobile dan juga COD Mobile di Xiaomi Mi 10T Pro dan juga Poco F2 Pro, gue punya 2 kesimpulan sih. Yang pertama, kesimpulannya, kedua HP ini menawarkan pengalaman gaming yang hampir sama, khususnya dalam hal kelancaran dalam bermain. Nggak ada kata nge-lag ibaratnya. Jadi, udah dijamin bisa mainkan game apapun, game Android apapun yang paling berat sekalipun, dengan lancar dan tanpa kendala. Yang kedua, dua HP ini punya karakteristik yang berbeda kalau menurut gua. Yang pertama, Xiaomi Mi 10T Pro memang jauh lebih smooth untuk menampilkan gameplay dari gamenya. Gua bisa main game berat tadi, game PUBG dan CODM di atas 60 fps, bahkan bisa tembus ke 100 fps. Sementara untuk Poco F2 Pro, kualitas grafis yang ditawarkannya memang jauh lebih baik daripada Xiaomi Mi 10T Pro. Tapi untuk kelancarannya, untuk apa ya istilahnya, smoothnya gitu ya, pengalaman smoothnya, dia pas-pasan aja, maksimal cuma 60 fps doang. Tapi memang memainkan game Android yang grafisnya tinggi di 60 fps memang itu nggak buruk, itu bagus banget sob. Tapi untuk Mi 10T Pro dia punya nilai lebih dalam hal layar 144 Hz-nya, yang untuk beberapa game yang mendukung bisa menampilkan gameplay hingga 100 fps lebih. Jadi sebenarnya kesimpulan akhirnya sih gimana kalian juga sih sob. Gimana kalian, apakah kalian pengen main game dengan kualitas grafis yang oke, warnanya yang gonjreng, warna yang bagus, detail bagus, dan tanpa gangguan apapun, termasuk notch dan punch hole, Poco F2 Pro bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau pengen kalian main game dengan kelancaran yang sangat baik, refresh rate-nya juga sangat tinggi, terus juga pengalaman main game yang smooth, kalian bisa pilih Mi 10T Pro ataupun Mi 10T karena spesifikasinya hampir sama. Jadi itu dia compare gaming antara Poco F2 Pro dan juga Xiaomi Mi 10T Pro. Like videonya, kasih komen. Jangan lupa subscribe channel Telset TV karena subscribe itu gratis. Dan ikutan komunitas Telset dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Satu lagi, kalau kalian pengen ikutan mabar, ya bareng sama gua, bolehlah klik atau ketikkan ID kalian, PUBG ataupun CODM. Siapa tahu bakal gua add buat main bareng. Gue Faisal, tetap sehat, tetap semangat, dan jaga jarak dulu. Nuhun sob.